Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kiki Teguh. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit video tutorial tentang melakukan digitasi peta menggunakan quantum GIS. Ya, jika pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa tutorial tentang quantum GIS. Sebelumnya juga ada tentang georeference. Nah, ini adalah lanjutan dari setelah melakukan georeference pada peta, selanjutnya kita akan melakukan digitasi peta hasil georeference. Jadi pertama-tama kita siapkan quantum GIS-nya, teman-teman, seperti ini. Lalu kita panggil peta yang sudah kita georeference kemarin ya, masih di folder yang sama. Nah, ini adalah peta yang sudah kita georeference pada video tutorial sebelumnya. Nah, ini titik koordinatnya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut bagaimana cara mendigitasi peta digital menggunakan quantum GIS, saya jelaskan sedikit tentang apa itu digitasi. Jadi digitasi adalah proses digitalisasi peta, gambar peta yang ada menjadi data peta yang bisa diolah. Formatnya bisa macam-macam ya, bisa save file, bisa GeoTIFF, atau yang lainnya ya, yang mungkin masih bisa diolah atau dikembangkan nanti. Nah, jadi digitasi sendiri adalah salah satu cara untuk menginput data kalau memang kita tidak punya data SHP ya, atau umpamanya ini ada satu peta begitu, dan teman-teman tidak punya lagi datanya, data untuk anggap saja ini peta Sleman ya, teman-teman tidak punya peta SHP-nya atau data SHP-nya. Mau tidak mau kita harus melakukan proses digitasi, yaitu membuat SHP sendiri. Nah, digitasi sendiri itu bisa dilakukan kalau peta dasarnya sudah di georeference atau titik koordinatnya sudah disamakan dengan titik koordinat yang sesungguhnya ada di bumi. Dan di video tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara melakukan georeference. Lalu data yang bisa didigitasi itu sendiri ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah line atau berupa garis, contoh seperti jalan, rel kereta api, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah poin atau titik. Nah, ini yang menandakan tempat lokasi ya. Nah, ini di situ. Dan yang ketiga adalah poligon atau data keruangan. Biasanya seperti gambar bangunan, sawah, hutan. Yang jelas dia ada gambar atau informasi tentang keruangan. Nah, jadi ada 3 itu ya. 3 jenis data yang bisa digitasi. Yang pertama adalah line, yang kedua poin, yang ketiga adalah poligon. Oke, untuk melakukan digitasi pada peta, yang pertama kali kita harus lakukan adalah tentunya membuat save file baru ya, membuat save file baru. Nah, kita klik yang ini. Nah, ini ya, kita klik ini saja, seperti ini. Nah, ini adalah nama save filenya ya. Contoh kita beri dia nama jalan latihan gitu ya. Geometric type-nya ini tadi saya bilang ya, ada poin, ada multi point, line, dan polygon.
karena kita membuat jalan, kita pilih yang line atau garis. Nah ini juga sama SRS-nya juga harus ditentukan, harus diatur dulu ya. Kita pakai yang baris 84 yang universal saja. Nih. Lalu new field-nya ini seperti menambah, umpamanya kalau teman-teman mau ngasih nama jalan gitu. Nah ini bisa aja kita kasih dia nama jalan. Memohon untuk tidak menggunakan spasi ya. Mohon untuk tidak menggunakan spasi, jadi menggunakan underscore saja. Ya. Nah kalau sudah nanti klik sini add to field list. Nah maka akan muncul nih ya ID dan nama jalan. Oke. Kalau sudah klik OK, nanti akan muncul di sini tuh jalan latihan. Lalu bagaimana cara untuk memulai mendigitasi? Nah di atas ini, di atas ini, nah, ini bisa diaktifkan dulu, ya. Kita aktifkan dulu. Ya, untuk memulai proses digitasi, kita aktifkan dulu toggle editingnya, yaitu klik kanan pada layer, lalu di sini ada toggle editing. Nah, jadi di sini sudah aktif ya, sudah aktif toggle editingnya, berarti sudah beberapa fitur yang lain juga ikut aktif ya. Nah, untuk membuat proses digitasi yang baik dan benar, ini harus benar-benar diperhatikan ya, harus di zoom in dulu ya, seperti ini contohnya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah jalan ya. Lalu kita klik ini. Kita klik di sini. Ya, kita mulai mendigitasi atau mulai menggambar ya. Nah, ini saya memberi contoh membuat digitasi dengan cara yang tidak halus ya, hanya kasar saja karena ini cuma contoh saja. Nanti mungkin teman-teman di rumah bisa membuat dengan yang lebih baik lagi ya. Oke. Lalu untuk mengakhirinya cukup dengan klik kanan di sini. Nah, ini ID-nya kita mungkin beri nama dia ID-nya 1, nama jalannya mungkin kita beri nama dia jalan utama begitu. Ya. Kalau sudah klik OK. Ya, seperti itu. Jangan lupa kalau sudah membuat jalan atau membuat digitasi, ini disimpan ya. Save layer edit, klik seperti ini. Nah, ini adalah contoh untuk digitasi yang lain. Nanti yang lainnya, garis yang lain bisa dicoba ya. Nah, oke, coba kita hilangkan peta dasar. Kita cek dulu. Kita hilangkan peta dasarnya. Nah, ini contoh peta jalan yang sudah kita digitasi tadi ya. Ini dia contohnya. Nanti mengenai pewarnaannya, nanti kita bisa rubah di akhir ya. Mengenai kaidah perwarnaan pada jalan seperti apa. Oke, untuk digitasi yang kedua, kita akan digitasi poin atau nama tempat. Ya, ini ada beberapa contoh ya di sini. Nah, kita zoom in dulu seperti ini. Ya, caranya sama. Kita buat layer baru dulu, buat save file baru maksud saya. Nah, ini dikasih nama
nama tempat. Seperti itu. Geometry tab-nya tentunya kita pilih yang point saja. Ini sama ya, SRS-nya menggunakan EPSG 4326 atau GS84. Nah, ini new variable-nya harus ditambahkan ya. Mari kita kayak membuat nama tempat begitu. Nama tempat tambahkan di sini. Kalau sudah klik OK, kita mulai ini. Ini kita off dulu. Layer yang nama tempat sekarang yang kita aktifkan. Ini sudah aktif. Jangan lupa lalu klik add point feature seperti ini. Semuanya di sini ya. ID-nya 1, terus nama tempatnya Ledok Nongko. Coba kita tulis Ledok Nongko. Oke, kita bikin lagi di sini satu lagi, berarti ID-nya 1 juga. Ini Desa Kelor, DW Kelor. Oke. Ya, itu tadi contoh untuk membuat digitasi menggunakan point ya. Lain sudah, point sudah. Jangan lupa nanti di save edit kembali seperti ini. Ya. Nah, kita buat lagi digitasi contoh yang terakhir, yaitu untuk ke ruangan ya, ke ruangan. Kita ambil yang ini saja. Sama caranya, kita klik new save file layer di sini. Namanya contohnya sawah umpamanya ya. Ini contoh saja. Sawah, geometry tab-nya menggunakan poligon. Nah, di sini mungkin bisa menambahkan luas atau nama tempat ya, tempat. Ini contoh saja. Yes. Oke. Nah, ini sekarang kita toggle editing. Nah, ini kita mulai menggambar di sini. Contoh kita ambil yang ini saja. Saya coba tidak terlalu halus ya, yang kasar saja karena ini adalah contoh. Cara mengakhirnya sama, klik kanan, beri di ID-nya 1, ini namanya sawah 1 gitu ya, sawah 1. Oke. Nah, di save edit jangan lupa. Nah, ini kita hilangkan toggle editingnya. Oke, ini. Nah, ini kalau kita hilangkan peta dasarnya, nah ini seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang lain. Yang ini adalah point, lalu yang ini adalah poligon. Nah, ini bisa dikustomisasi ya. Umpamanya kalau jalan itu harus warna merah, ini bisa klik 2 kali di layer jalan ya. Itu. Lalu kita masuk ke simbologi. Nah, ini kita ganti warna merah, kurang merah. Nah, seperti ini. Lalu tebal garisnya pakai ini saja. Oke. Jalanan.
Lalu nama poin yang tadi ini juga kita bisa rubah simbologinya. Masih kita menggunakan yang ini ya. Nah, ini kita bisa rubah size-nya menjadi 8 umpamanya. Ini tadi. Oh, terlalu mepet ya. Kita rubah jadi 4 saja size-nya. Ya, seperti ini. Nah, ini juga untuk yang poligon bisa dirubah juga kustomisasi. Kalau sawah itu mungkin kita pakai yang ini saja ya. Ini warna hijau. Oke. Nah, seperti itu. Nah, begitu ya, teman-teman. Jadi proses mendigitalisasi dari berupa gambar peta menjadi data SHP ya. Tentunya ini sudah berupa SHP ya. Nah, jadi dari peta dasar yang sudah kita reference sebelumnya, sekarang sudah kita digitasi menjadi sebuah data SHP ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video tutorial kali ini. Saya Kiki Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.